Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya sehingga kita bisa memanfaatkan waktu luang kita ini dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Kita masih berada di bab yang kelima, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab mengajak kepada tauhid. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah membahas dalil yang pertama, dalil yang kedua, dan dalil yang ketiga yang terakhir. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca fihi masail, ya, yaitu poin-poin yang bisa kita ambil dari dalil-dalil, ketiga dalil yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Al-ula, ya, masalah yang pertama, yaitu poin yang pertama, anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pasti mengajak kepada tauhid, ya, mengajak kepada pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah at-tanbihu 'ala al-ikhlasi li'anna katsiran law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsi. Ya. Kemudian di sini peringatan untuk tetap ikhlas, ya, dalam berdakwah, dalam mengajak. Li'anna katsiran, ya, karena kebanyakan orang, ya, ketika mengajak kepada tauhid, dia mengajak kepada dirinya sendiri, ya. Dia da'u ila nafsi, mengajak kepada dirinya sendiri, ya. Jadi ada orang yang berdakwah agar, ya, hanya dia yang menjadi dai, ya, agar orang-orang hanya mendengarkan dia, ya, agar dia dikatakan ustaz, agar dia dikatakan ulama, ya, di sebuah tempat. Atau, ya, mengajak orang agar mereka itu, ya, mengikuti, ya. Jadi kita berdakwah kepada orang yang menjelaskan kepada mereka tentang tauhid, ya, namun apakah mereka ikut atau tidak, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ajak mereka, kita doakan mereka semoga bergabung. Semoga mereka ikut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan paksaan ataupun yang lainnya. Kemudian as-salisatu annal basirata minal fara'id. Bahwasanya ilmu, ya, al-basirah di sini adalah ilmu, ya, adalah suatu kewajiban. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu baru kita berucap, baru kita beramal. Harus kita tahu dulu dalilnya, ya, dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang mana. Ya, baru kita baru kita beramal dan berucap dan apalagi berdakwah, ya. Kemudian ar-rabi'ah, ya, min husni tauhid kaunuhu tanzihun lillahi anil musyabbah. Ya, di antara, ya, keutamaan tauhid adalah membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari musyabbah, ya, orang-orang yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah anna min qubhi syirk kaunuhu musyabbahatan lillah. Dan di antara kejelekan syirik, kesyirikan, keburukan kesyirikan adalah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan. Jadi tauhid membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari tandingan-tandingan tersebut. Adapun syirik, ya, kejelekannya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan yang mana
walam yakun, tidak ada sesuatu, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam segala apapun. As-sadisah, yang keenam, wa hiya min ahammiha ib'adul muslim 'anil musyrikina la yasiru minhum walau lam yusyrik. Ya, menjauhkan seorang muslim dari orang-orang yang berlaku syirik sehingga mereka tidak mengikuti mereka, walau lam yusyrik, walaupun ya orang muslim tersebut tidak syirik, tapi kita jauhi orang musyrik, orang yang kita tahu melakukan kesyirikan agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Kemudian qaul tauhid awwal wajibin. Ya. Bahwasanya yang ketujuh, bahwasanya tauhid adalah kewajiban pertama bagi setiap umat manusia. Ya. Mengesahkan Allah, menyembah Allah, hanya Allah yang disembah adalah kewajiban pertama kita. Annahu yubda'u bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Bahwasanya tauhid adalah permulaan dari semua ibadah, ya. Baru setelahnya itu salat. Kemudian at-tasi'atu, yang kesembilan, anna makna yuwahhidullah hiya makna syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya makna dari kata syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, adalah yuwahhidullah. Kita mengesahkan Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lain. Al-ashirah, yang ke-10, annal insan qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'mal biha. Bahwasanya ya, manusia terkadang ya bisa menjadi ahli kitab, ya, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab. Ya, contohnya Yahudi, Allah berikan mereka Taurat. Kemudian Nasrani, orang Kristen, Allah berikan mereka Injil. Ya, kita kaum muslimin ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya, kemudian ada di antara yang mereka yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahui, ada yang mengetahuinya namun tidak mengamalkannya. Ya, sama seperti orang-orang Yahudi, yang mereka mengetahui mereka diberikan kitab namun mereka tidak mengamalkannya. Mereka kemudian Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, namun mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Kemudian al-hadi asyarah at-tanbihu ala ta'lim bit-tadrij. Pentingnya belajar dengan bertahap. Ya, ini sesuai dengan hadis yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ke Yaman. Jadi yang pertama kali diajar adalah tauhid. Kalau mereka sudah bertauhid, baru mereka diajarkan sholat. Kalau mereka sudah sholat, baru diajarkan zakat. Ya. Bertadarruj, ya, sedikit demi sedikit, ya, bertahap. Ya. Bertadarruj. Pentingnya belajar dengan bertahap. Kemudian ya, yang ke-12 adalah memulai dari yang penting ke yang penting. Yang paling penting ke yang penting. Ya, contohnya tauhid yang paling penting, baru sholat, baru zakat. Ya. Sholat dan zakat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu syirik. Ya, kalau orang itu tidak bertauhid, makanya tauhid dulu baru yang lainnya. Kemudian mengeluarkan zakat. Ya, kemudian yang ke-14, ar-rabi'atu asyar, kashful alim asyubah anil muta'allim. Ya. Seorang alim ya menghilangkan syubhah dari orang yang belajar. Jadi dijelaskan terlebih dahulu ya mana yang benar, mana yang salah, baru dia pergi berdakwah. Kemudian an-nahyu an kara'imil amwal, ya, larangan mengambil harta-harta yang paling mewah. Jadi
zakat ya bukan diambil dari harta-harta yang paling mewah. Kemudian as-sadisatu asyarah yang ke-16 itqa'u da'watul muslimin da'watil mazlum. Ya, takut kepada doanya orang yang terzalimi. Ya, karena apa di sini? Di sini dikatakan as-sabi'atu asyar ke-17 al-ikhbaru bi annaha la tajib. Al-ikhbaru bi annaha la tahjub. Afwan. Ya, bahwasanya doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijabnya, tidak ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penghalangnya dari pendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsaminatu asyar ya ke-13 ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya'i minal masyaqqati wal ju'i wal waba'i. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mursalin, ya penghulunya atau ketuanya para rasul dan sadatil awliya, ya penghulunya, ketuanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang manusia yang memiliki masyaqqah, ya kesulitan, walju pernah merasakan kelaparan, wal waba merasakan masa-masa yang sulit ya seperti pada peperangan. At-tasi'atu asyar yang ke-19 qauluhu la u'tiyanna ar-rayata ila akhirih. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan memberikan raya bendera ini, alamun min a'lamin nubuwah. Itu adalah di antara tanda-tanda kenabian, yaitu Nabi SAW mengetahui hari esok. Tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ishrun ya, yang ke-20 tafluhu fi ainaihi alamun min a'lamiha aidan. Bahwasanya ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya meludahi mata Ali bin Abi Thalib, kemudian sembuh seketika, itu juga termasuk tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu mukjizat. Al-Hadi wal Ishrun yang ke-21 fadilatu aliyin, ya keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Thaniyatu wal Ishrun yang ke-22 fadlu sahabah fi dawkihim tilka laylah wa syughlihim 'anil bisyaratil fath. Keutamaan para sahabat di mana mereka pada malam itu tidak tidur ya, memikirkan siapa kira-kira seseorang yang Allah cintai dan mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kemudian di tangannya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kemenangan bagi kaum muslimin. Wa syughlihim, dan sibuknya mereka ya tentang berita bahwasanya Khaybar akan ditaklukkan. As-salitsatu wal 23 al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yas'a laha wa ma'aha amman sa'a. Ya, beriman kepada qadar ya, lihusuliha bagi siapa saja yang mendapatkan ya sesuai yang dia inginkan, dan bagi siapa liman lam yas'alaha ya, dan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, jadi intinya adalah wa ma'aha amman sa'a. Jadi intinya kita adalah berusaha semoga kita yang mendapatkannya. Namun apabila kita mendapatkannya, alhamdulillah. Jika kita tidak mendapatkannya, maka alhamdulillah, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu wal ishrun yang ke-24 al-adabu fi qawlihi ala rislika. Ya. Di antara adab adalah ala rislika, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari rislika. Ya, nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya Ustaz jelaskan lebih detail tentang ini ya. Al-khamisatu wal ishrun yang ke-25 ad-da'watu ilal islami qabla al-qitali. Ini yang perlu kita perhatikan,
wajibnya berdakwah sebelum peperangan. Jadi di zaman dahulu tidak langsung perang, tetapi didakwahkan terlebih dahulu, dikirim utusan terlebih dahulu, dijelaskan ya apa tujuan Islam ini datang. Baru setelah itu jika mereka tidak mau, ya diadakan perdamaian. Jika mereka tidak mau, barulah diperangi. As-sadisatu wal ishrun 26 annahu masru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Ya, jadi diperintahkan terlebih dahulu untuk berdakwah baru berperang. Kemudian as-sabi'atu wal ishrun yang ke-27. Ad-da'watu ila Allah bil hikmah. Ya, anjuran untuk berdakwah secara hikmah. Ya, secara lemah lembut. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Ya, kasih tahu mereka, beritahu mereka apa hak-hak Allah ya kepada mereka. As-saminatu wal ishrun yang ke-28 ma'rifatu haqqillahi fil Islam, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. At-tasi'atu wal ishrun ke-29 sawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Ya, besarnya pahala bagi orang yang ya memberikan hidayah, ya, mendakwah kemudian orang itu mendapatkan hidayah dari tangannya, yaitu humurin na'am, lebih agung daripada kendaraan yang paling mewah. Kemudian astadisun yang terakhir yang ke-30 adalah al-halifu alal futya, ya, berlemah lembut dalam berfatwa. Alhamdulillah, bab mengajak kepada tauhid selesai. Kemudian insyaallah nanti kita akan lanjut di bab yang ke-6, yaitu bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.